Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas salah satu materi di dalam manajemen keuangan, yaitu adalah tentang analisis rasio keuangan. Sebelum kita melakukan analisis rasio keuangan, kita bicara dulu tentang kenapa perlu dilakukan analisis terhadap laporan-laporan keuangan yang sudah dibuat oleh sebuah perusahaan. Pertama, kita bicara dulu tentang laporan keuangan, ya. Jadi laporan keuangan itu adalah suatu gambaran hasil kinerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan dan merupakan suatu proses akuntansi yang akan bisa digunakan sebagai alat komunikasi bagi perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, ya, yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan. Kira-kira siapa-siapa saja pihak-pihak tersebut yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut, ya. Kalau kita klasifikasikan pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rasio keuangan ini ada dua. Pertama adalah internal user, yang kedua adalah external user. Siapakah internal user dan siapakah internal user, kita akan bahas. Pertama berarti kalau internal user, yang namanya saja internal berarti adalah orang yang pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan itu sendiri. Siapa saja kira-kira pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut? Contohnya manajer. Manajer memerlukan laporan keuangan adalah untuk mengukur kinerja dia sendiri sebagai seorang manajer keuangan misalnya, atau dia mengukur sudah seberapa pencapaian terhadap tujuan perusahaan yang sudah dilakukan. Habis itu karyawan, ya, karyawan juga untuk mengetahui, salah satunya adalah untuk mengukur, misalnya saja nih di akhir nanti setiap tahunnya biasanya ada selain gaji yang diterima oleh si karyawan, biasanya ada bonus. Bonus itu ada yang berdasarkan adalah pendapatan atau kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi untuk mengetahuinya biar dia bisa mengukur kira-kira berapa bonus yang diterima karyawan tersebut. CEO, CFO maupun auditor internal, ya, auditor pasti dia akan sangat memerlukan karena yang akan diaudit adalah laporan keuangan tersebut. Itu adalah pihak-pihak internal perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan. Yang kedua adalah pihak eksternal. Eksternal itu berarti adalah pihak luar. Siapa saja kira-kira pihak-pihak luar yang membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan itu? Pertama, biasanya perusahaan pasti salah satu cara untuk mendapatkan sumber pembiayaan adalah hutang. Hutang berarti dia akan bicara tentang kreditor atau bank. Bank juga adalah salah satu pihak yang membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan. Karena dari laporan keuangan itulah bank bisa menilai kinerja, kelayakan sebuah perusahaan itu untuk diberikan pinjaman atau dana. Investor untuk memutuskan apakah dia akan berinvestasi di perusahaan tersebut, salah satu yang dia lihat adalah dari kinerja keuangan perusahaan tersebut, dan kinerja keuangan itu berarti tergambar adalah di laporan keuangan. Habis itu misalnya analis merger dan akuisisi misalnya, ya. Dewan direksi, pemerintah juga membutuhkannya. Pemerintah adalah untuk menetapkan atau untuk check and recheck terhadap penetapan pajak sebuah perusahaan. Habis itu mungkin juga bisa wakil tenaga kerja, ya, itu juga adalah pihak-pihak yang kira-kira membutuhkan, ya, berkepentingan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan. Sekarang kita bicara tentang apa sih tujuannya, kenapa sih laporan keuangan itu dibuat. Tadi walaupun kita bilang adalah sebagai alat komunikasi, karena untuk apa? Karena apalagi perusahaan itu setiap hari, setiap jam dia adalah beraktivitas. Untuk meringkaskan kegiatan, dan kegiatan itu berarti ada hasilnya nantinya. Salah satu cara untuk meringkaskan semua kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut, maka dibikinlah sebuah laporan keuangan.
Oke, habis itu laporan keuangan itu juga pasti akan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, yang bisa menilai posisi keuangan perusahaan itu sendiri. Contohnya, kreditur dia sangat membutuhkannya karena supaya dia melihat kemampuan layak atau tidak layak perusahaan ini akan diberikan pinjaman. Habis itu juga merupakan laporan keuangan itu juga berguna adalah untuk menjawab kebutuhan informasi dan kondisi dari perusahaan itu di periode tertentu. Karena yang laporan keuangan itu disusun adalah pasti berdasarkan periode waktu. Oke. Jadi itu adalah kira-kira kegunaan dari laporan keuangan. Oke. Sekarang jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu ada banyak, tapi biasanya yang sangat penting ya, yang sangat penting dan itu berarti adalah laporan keuangan yang memang pertama itu dianalisis itu adalah laporan posisi keuangan perusahaan ya, atau kita kenal dengan neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi, di mana laporan posisi keuangan ini adalah menjelaskan tentang kekayaan dan sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara kalau laporan laba rugi merupakan laporan yang mencerminkan kinerja atau pencapaian perusahaan untuk periode tertentu. Habis itu ada juga laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga ada laporan atas cacatan keuangan. Cuman dua laporan yang saya sebutkan tadi itu adalah merupakan laporan adalah laporan yang memang sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Sekarang kalau kita bicara laporan keuangan, berarti setiap perusahaan itu dia membutuhkan laporan keuangan, dan setelah itu pasti laporan keuangan itu akan dinilai. Ya, laporan keuangan itu akan dinilai, berarti itulah yang akan kita bahas hari ini adalah melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan itu pertama yang dilakukan adalah bisa kita menganalisis kebutuhan pendanaan sebuah perusahaan. Kita juga bisa melakukan analisis terhadap kondisi profitabilitas ya, kondisi keuangan suatu perusahaan, dan juga kita juga bisa menilai resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan dari menganalisis laporan keuangannya. Kegunaan laporan keuangan ini setelah dianalisis adalah bisa menentukan kebutuhan pendanaan perusahaan. Ya, kita bisa menentukan kebutuhan pendanaan perusahaan, dan itu akan bisa salah satu pertimbangan untuk melakukan negosiasi dengan penyedia modal bagi perusahaan. Perbandingan dalam analisis laporan keuangan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama adalah yang dikenal dengan cross-sectional. Cross-sectional ini adalah cross-sectional ya, kita membandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tetapi perbandingannya adalah apple to apple. Jadi suatu perusahaan bisa dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang sejenis dan dalam kondisi keuangan yang hampir sama. Maksudnya bukan keuangannya saja. Berarti misalnya contohnya, kalau mau membandingkan salah satu bank, misalnya kita bandingkan, maaf saya sebutkan jenisnya saja, misalnya BCA. BCA itu tidak akan mungkin kita bandingkan dengan BPR. Berarti kita membandingkan adalah dua perusahaan bank yang berbeda. Yang satu tarafnya itu adalah nasional, yang satu lagi adalah BPR adalah daerah. Berarti itu tidak bisa dibandingkan. Akan kelihatan di situ BPR pasti kelihatannya ya, namanya saja BPR, pertama modalnya saja itu sudah berbeda. Jadi membandingkan itu adalah apple to apple. Kalau misalnya kita akan membandingkan bank, misalnya kita bandingkan antara Bank Mandiri dengan Bank BCA, itu bisa kita bandingkan. Itu berarti membandingkan yang cross sectional itu adalah perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, tetapi dengan perusahaan yang satu sektor dalam satu sektor gitu. Kalau keuangan dan keuangan, manufaktur dengan manufaktur, dan sebagainya. Yang kedua adalah time series. Time series ini adalah bagian dari analisis
analisis internal. Jadi time series ini membandingkan satu perusahaan, ya satu perusahaan, tetapi perbandingan itu adalah antara tahun. Jadi misalnya diambil, misalnya kita mau menilai kinerja analisis keuangan 5 tahun terakhir, berarti kita bandingkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tapi itu adalah satu perusahaan. Itu adalah namanya adalah time series, ya, jadi runtun waktu. Yang ketiga adalah kombinasi. Jadi kombinasi antara cross sectional dan time series. Berarti kita membandingkan untuk beberapa tahun dengan beberapa perusahaan, apakah itu satu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau dengan memang satu sektornya yang kita bandingkan. Itu adalah cara melakukan perbandingan di dalam analisis keuangan. Oke. Sementara cara melakukan analisis keuangan itu ada dua, ya, kelompoknya ada dua. Pertama adalah analisis berdasarkan data akuntansi. Jadi memang murni kita menggunakan laporan keuangan dalam menganalisis sebuah perusahaan. Yang kedua adalah analisis kinerja perusahaan. Analisis berdasarkan data akuntansi ini contohnya adalah analisis dengan menggunakan rasio, ya, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangannya memang murni menggunakan laporan keuangan. Dari laporan keuangan mana? Laporan keuangan yang tadi sudah kita bahas di awal. Yang kedua adalah analisis DuPont chart, analisis kebangkrutan, analisis indeks, analisis common size. Itu adalah analisis yang memang hanya menggunakan pertimbangan, hanya menggunakan toolsnya adalah data-data akuntansi, ya, berarti data-data laporan keuangan. Yang kedua adalah analisis kinerja perusahaan. Analisis kinerja perusahaan ini bisa kita menggunakan, salah satunya adalah economic value added dan juga adalah market value added. Economic value added dan market value added ini bukan berarti tidak menggunakan data keuangan, tetapi ini sudah mengkombinasikan bagaimana adalah persepsi pasar, market itu sendiri terhadap perusahaan. Jadi bukan hanya mempertimbangkan murni dari kinerja perusahaan yang tergambar dari laporan keuangannya. Berarti kita memasukkan unsur-unsur, ya, unsur-unsur dari luar seperti kondisi ekonomi. Kita juga bisa memasukkan adalah persepsi atau nilai pasar. Ya, nilai pasar itu yang ada berhubungan dengan si perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya analisis kinerja perusahaan ini akan jadinya lebih bagus untuk dilakukan karena kita tidak hanya menganalisis karena kondisi pasar, kondisi ekonomi itu bisa juga mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang rasio keuangan, analisis rasio keuangan. Oke, analisis rasio keuangan ini berarti di sini kita akan lebih banyak memakai adalah laporan posisi keuangan dan neraca, ya, laporan posisi keuangan atau neraca, dan juga adalah laporan laba rugi. Oke, dimana rasio keuangan itu ada 5, ya, rasio keuangan itu ada 5. Pertama adalah dikenal dengan namanya rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas atau hutang jangka pendeknya. Jadi kalau kita bicara liabilitas jangka pendeknya, berarti ini adalah berhubungan dengan operasional perusahaan, ya, jadi likuiditasnya. Oke, dan ini merupakan rasio pertama. Kenapa dia menjadi rasio pertama? Dan biasanya kalau perusahaan sudah bermasalah di likuiditasnya, kalau dia tidak liquid, berarti itu alamat perusahaan itu memang dalam kondisi kinerja yang tidak baik. Karena untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya saja dia bermasalah, apalagi untuk bicara tentang pencapaian keuntungan dan juga bicara tentang liabilitas jangka panjangnya. Yang kedua adalah rasio leverage atau rasio hutang. Rasio hutang ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan membiayai perusahaannya melalui penggunaan hutang. Apa bedanya dengan likuiditas tadi? Likuiditas itu hanya yang operasionalnya saja, jangka pendek, ya, jangka pendeknya saja. Misalnya kebutuhan terhadap pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, dan misalnya piutang, kas, dan segala macamnya. Sementara kalau misalnya kita bicara likuiditas ini, kita bisa bicara adalah jangka panjang. Oke. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Oke.
Rasio yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini berarti kita lebih banyak menggunakan laporan laba rugi, ya. Kita bicara tentang kinerja perusahaan, aktivitas dia dalam menghasilkan keuntungan. Jadi rasio aktivitas ini adalah mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dia punya. Ya, seberapa efektif dia, maksimal nggak dia menggunakan aset atau kekayaan yang dia punya dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Kalau tadi rasio aktivitas adalah mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam menggunakan asetnya, sementara kalau rasio profitabilitas adalah bagaimana perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualan dan investasi yang dilakukan. Jadi ini lebih menyeluruh. Kalau tadi lebih ke aktivitas, bagaimana caranya dia mendapatkan menghasilkan keuntungan dari asetnya gitu. Jadi kita bandingkan adalah total laba dengan total aset, misalnya seperti itu. Kalau rasio profitabilitas ini lebih kepada menghasilkan keuntungan, kita bandingkan labanya dengan total penjualan, misalnya seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih satu persatu. Yang ketiga adalah rasio pasar. Rasio pasar ini adalah rasio yang menilai atau menilai perusahaan dari sisi investornya seperti apa. Bagaimana misalnya nilai PER-nya, ya, nilai price earning ratio-nya seperti apa. Jadi itu adalah nilai pasar, ya, terhadap kinerja perusahaan tersebut. Oke. Itu adalah sedikit uraian yang bisa saya sampaikan terhadap rasio keuangan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam salah satu cara menganalisis rasio keuangan itu. Karena menganalisis rasio keuangan itu kita hanya bukan menghitung angkanya. Misalnya kita menghitung adalah rasio ROA, profitabilitas, return on asset. Berarti kalau kita bisa menghitung aset, kita bukan bicara hanya tentang rumus itu saja, ya. Jadi berarti kalau kita bicara tentang return on asset, berarti misalnya adalah berapa laba kita bandingkan dengan total aset. Berapa laba yang didapat kita bandingkan dengan total aset, karena ini ada perbandingan berarti kita kalikan 100%. Dapat angkanya udah selesai, enggak. Yang namanya menganalisa itu adalah kita harus menginterpretasikan hasil tersebut. Dengan kita menginterpretasikan hasil tersebut, kita bisa melihat posisi perusahaan itu. Jadi selanjutnya kita akan membahas salah satu kasus, kita akan menghitung rasio keuangannya, dan setelah itu kita melakukan analisis. Oke, sekian dulu uraian singkat dari saya tentang analisis keuangan suatu perusahaan atau analisis laporan keuangan perusahaan. Terima kasih.